Menurut laporan The Daily Mail, Harry Maguire sebenarnya mendapat banyak tawaran di bursa transfer musim panas ini. Setidaknya ada 5 klub yang berminat mulai dari klub Inggris, tim top Eropa, hingga klub-klub Liga Arab Saudi. Beberapa tawaran memberikannya gaji yang lebih besar dari yang ia terima di MU. Namun, semua tawaran itu ditolaknya karena ia tak punya niatan untuk meninggalkan MU. Alasan dibalik penolakannya sederhana, Maguire ingin mengakhiri karirnya di Manchester United. Ia dikabarkan sudah merasa nyaman bersama Setan Merah dan berencana menutup perjalanan karirnya di Old Trafford. Bahkan kabarnya ia siap memperpanjang kontrak untuk mewujudkan keinginan tersebut. Menurut laporan dari The Athletic, RB Leipzig tengah dikabarkan mulai bergerak untuk mendatangkan Harvey Elliott dari Liverpool. Klub Bundesliga itu disebut sudah membuka komunikasi dengan Liverpool guna membicarakan kemungkinan transfer di musim panas ini. Proses negosiasi masih berada di tahap awal. Namun inisiatif dari Leipzig menjadi sinyal bahwa mereka memang serius memburu tanda tangan Elliott. Liverpool sendiri dikabarkan menerapkan 2 opsi harga bagi Elliott tergantung format kesepakatan. Jika Leipzig ingin memasukkan klausul buyback, harganya sekitar 40 juta euro. Jika tidak, maka The Reds meminta bayaran sebesar 50 juta euro. Ketertarikan RB Leipzig terhadap Elliott berkaitan dengan situasi di lini tengah mereka saat ini. Leipzig hampir pasti akan ditinggal Xavi Simons yang santer dikabarkan menuju Chelsea. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk pemutusan kontrak gelandang Oriol Romeu. Keputusan ini diambil setelah pelatih Hansi Flick menyatakan bahwa pemain berusia 33 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana untuk musim mendatang. Romeu tidak diikutsertakan dalam tur pramusim Barcelona ke Jepang dan Korea Selatan. Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa masa depannya tidak lagi bersama klub raksasa Catalonia tersebut. Barcelona kini tengah dalam proses negosiasi dengan Romeu untuk menyelesaikan detail pemutusan kontrak. Klub bersedia melepas pemain tersebut tanpa memungut biaya transfer sama sekali. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Barcelona untuk mengosongkan daftar pemain guna mendaftarkan rekrutan baru Joan Garcia dan Marcus Rashford. Pemutusan kontrak Romeu diperkirakan akan diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Manchester United memang masih aktif di bursa transfer musim ini. Ruben Amorim masih membutuhkan beberapa pemain baru untuk memperkuat skuadnya. Belum lama ini, MU dikabarkan akan mendatangkan striker anyar. Benjamin Sesko disebut-sebut akan segera diboyong ke Old Trafford. Tak hanya Sesko, menurut Talksport, MU juga berpeluang mendapatkan Donnarumma. Kiper Italia itu dilaporkan berminat pindah ke klub Inggris tersebut. Laporan tersebut menyebut saat ini Donnarumma sedang aktif mencari klub baru untuk musim 2025-2026. Kiper 26 tahun itu merasa sudah cukup membela PSG. Ia telah memenangkan berbagai gelar bersama Les Parisiens dan kini ingin mencoba hal baru. Donnarumma juga disebut sudah lama tertarik bermain di Inggris. Itulah salah satu alasan mengapa ia berminat bergabung dengan Manchester United. Real Madrid dilaporkan sedang mengamati pergerakan gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, untuk kemungkinan transfer di bursa musim panas ini. Minat tersebut diungkap Vika Jess yang menegaskan bahwa Real Madrid sudah lama mengagumi kualitas pemain berkebangsaan Argentina itu. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan performa impresif sepanjang musim lalu bersama The Blues. Melalui 53 penampilan di seluruh ajang kompetisi, ia berhasil menyumbangkan 9 gol dan 17 assist. Kontribusi vital bagi sektor tengah Chelsea. Real Madrid memandang Fernandes sebagai figur yang mampu memperkuat skuad Xabi Alonso untuk periode panjang ke depan. Akan tetapi, ikatan kontraknya yang berlaku hingga 2032 dipastikan akan memperumit proses negosiasi. Tottenham Hotspur dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah besar untuk merekrut penyerang AC Milan, Rafael Leao, pada bursa transfer musim panas tahun ini. Klub London Utara ini berupaya memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan talenta kelas atas, dan Leao telah muncul sebagai target utama. Ketertarikan Spurs terhadap pemain internasional Portugal berusia 25 tahun ini menunjukkan ambisi mereka untuk bersaing di level tertinggi. Kedatangannya diharapkan mampu membawa Spurs ke level berikutnya dalam persaingan Premier League dan kompetisi Eropa. Meskipun Rafael Leao adalah target yang sangat diinginkan, proses negosiasi dengan AC Milan diprediksi akan sulit mengingat statusnya sebagai pemain vital bagi Rossoneri. Rafael Leao juga memiliki klausul rilis senilai 175 juta euro dalam kontraknya dengan AC Milan.
Tottenham perlu menyiapkan tawaran yang sangat menggiurkan untuk meyakinkan Milan agar melepas aset berharga mereka. Menurut laporan The Sun, Ollie Watkins sudah memantapkan niat untuk meninggalkan Aston Villa. Striker berusia 28 tahun itu merasa butuh tantangan baru dalam karirnya. Ia yakin inilah waktu yang tepat untuk mencari klub baru. Namun sang striker dikabarkan sudah berpesan kepada agennya untuk mencarikannya klub di Inggris, karena ia masih ingin bermain di Premier League musim depan. Watkins dikabarkan sudah punya gambaran jelas tentang klub tujuan. Manchester United menjadi prioritas utamanya. Ia menilai proyek MU di bawah Ruben Amorim menarik dan percaya Setan Merah akan kembali menjadi kekuatan besar di Inggris. Watkins ingin menjadi bagian dari kebangkitan tersebut dan berharap bisa segera pindah ke Old Trafford. Jack Grealish disebut tengah menjajaki kemungkinan bergabung dengan Everton lewat kesepakatan peminjaman setelah masa depannya di Manchester City semakin tidak menentu. Menurut laporan dari The Telegraph, Everton telah memulai pembicaraan awal dengan Manchester City untuk merekrut Grealish lewat skema peminjaman selama 1 musim. Pelatih The Toffees, David Moyes, diyakini ingin memperkuat lini tengah timnya dengan kreativitas yang dimiliki Grealish. Namun negosiasi ini masih di tahap awal. Salah satu hambatan yang berpotensi mengganjal transfer ini adalah gaji besar Grealish yang kemungkinan akan membuat City harus tetap membayar sebagian jika kesepakatan terjadi. Klub raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan langkah mengejutkan untuk memboyong Jadon Sancho dari Manchester United. Mereka menjadikan Sancho target jika upaya merekrut Ademola Lookman dari Atalanta menemui jalan buntu. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, tim asuhan Christian Chivu itu belum mencapai kesepakatan harga dengan Atalanta terkait transfer Lookman. Sebagai respons, manajemen Inter mulai mempertimbangkan opsi alternatif andai transfer Lookman gagal terrealisasi musim panas ini. Nama Jadon Sancho kini muncul sebagai opsi realistis di radar Nerazzurri. Penyerang asal Inggris itu hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di Manchester United dan harga Sancho diperkirakan hanya sekitar 25 juta euro, menjadikannya alternatif ideal dengan nilai investasi yang lebih terjangkau bagi Nerazzurri. Everton kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas 2025 dengan mengamankan tanda tangan gelandang Kiernan Dewsbury Hall dari Chelsea. Pemain berusia 26 tahun itu dikontrak selama 5 tahun dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 25 juta euro. Meski baru semusim berseragam Chelsea setelah didatangkan dari Leicester City seharga 30 juta euro, Dewsbury Hall memilih hengkang demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Ia sempat mencicipi 36 penampilan bersama The Blues di semua kompetisi musim lalu dan turut berkontribusi dalam keberhasilan tim menjuarai UEFA Conference League dan Piala Dunia antar klub. Penyerang Marseille Mason Greenwood semakin dekat untuk kembali ke level internasional setelah secara resmi memperoleh kewarganegaraan dan paspor Jamaika. Mason Greenwood terakhir kali membela tim nasional pada September 2020 dalam laga Inggris melawan Islandia. Karir Greenwood sempat terhenti usai tuduhan berat terhadapnya termasuk percobaan pemerkosaan dan penyerangan. Namun seluruh tuduhan itu dicabut pada Februari 2023. Upaya Greenwood memperkuat Jamaika merupakan bagian dari proyek ambisius untuk merekrut pemain-pemain keturunan Jamaika yang besar di Inggris. Kedatangan Ardon Jashari ke AC Milan tampaknya membuka peluang bagi Napoli untuk kembali membidik Yunus Musah. Dengan Jashari yang kini resmi bergabung, Milan mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual Musah. Menurut laporan Sky Sport Italia, Napoli telah melanjutkan negosiasi dengan Milan setelah sebelumnya hampir mencapai kesepakatan. Saat itu, tawaran Napoli mendekati 25 juta euro termasuk bonus, namun dianggap belum cukup oleh Milan. Dengan dana yang dihasilkan dari penjualan Musah, Milan berharap dapat memperkuat tim dengan pemain lain yang lebih sesuai dengan strategi mereka. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, Manchester United semakin dekat untuk mewujudkan transfer Benjamin Sesko pada musim panas ini.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Setan Merah telah berhasil menyepakati kesepakatan pribadi dengan Sesko. Sang striker disebut tertarik dengan proyek jangka panjang yang sedang dibangun Setan Merah. Sesko telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya di MU hingga 2030. Setelah mendapat lampu hijau dari Sesko, MU kini fokus menyelesaikan negosiasi dengan RB Leipzig. MU dikabarkan telah mengajukan penawaran senilai 75 juta euro plus klausul tambahan sebesar 10 juta euro. Saat ini Leipzig masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Keputusan apakah mereka akan menerima atau menolaknya diharapkan segera diumumkan. Saga transfer Darwin Núñez akhirnya menemui titik terang. Penyerang asal Uruguay tersebut selangkah lagi akan meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub kaya raya Arab Saudi Al Hilal. Kedua klub disebut telah mencapai kesepakatan penuh terkait nilai transfer yang menandai babak baru dalam karir sang pemain. Nilai transfer Núñez dilaporkan mencapai 53 juta euro plus bonus performa dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Proses transfer telah memasuki tahap akhir, tes medis tinggal menunggu waktu sebelum pengumuman resmi dilakukan. Dengan begitu, masa depan Núñez di Anfield tampaknya sudah menemui titik akhir. Kini tinggal menunggu momen resmi untuk memperkenalkan sang striker sebagai penggawa anyar Al Hilal. Arsenal harus menelan kekalahan dalam rangkaian laga pramusim mereka. Kali ini The Gunners harus mengakui keunggulan wakil La Liga Villarreal dengan skor akhir yang cukup tipis 2-3 di Emirates Stadium. Pertandingan ini diwarnai dengan momen debut starter bagi rekrutan anyar mereka, yakni Victor Gyökeres. Namun sorotan utama dari para penggemar justru berhasil dicuri oleh aksi gemilang dari wonderkid berusia 15 tahun, Max Dalman. 2 gol yang berhasil dicetak oleh Arsenal dalam pertandingan ini masing-masing disumbangkan oleh Christian Norgard dan juga Martin Odegaard. Sementara gol Villarreal dicetak oleh Nicolas Pepe, Edouard Etaeyong, dan Arnaud Danjuma. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang dialami oleh pasukan Mikel Arteta di masa pramusim.